Kalau kamu mengetahui di suatu daerah, di suatu tempat ada penyakit menular, taun, istilahnya itu dipakai taun, maka kamu jangan ke sana. Apabila kamu berada di tempat di mana menyebar penyakit taun, kamu jangan pergi ke tempat yang tidak ada penyakit taun. Artinya jangan kamu menyebarkannya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah sampai mendekati kota di Suriah ketika diberitahu kepada khalifah bahwa di kota itu berjangkit penyakit menular. Beliau tidak masuk. Tidak jadi masuk. Padahal Izhari bayangkan zaman dahulu, perjalanan dengan keledai atau dengan unta atau dengan kuda, berapa azabnya itu, berapa beratnya. Ketika sampai sudah mendekati kota tidak jadi masuk karena di sana ada penyakit yang menular. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Makanya kami umat Islam di Australia tidak menyelenggarakan salat Idul Adha. Tidak menyelenggarakan salat Jumat. Salat di rumah saja. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh Rasulullah, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka tunggulah kehancuran. Nah, ahli-ahli kesehatan, sebatas kemampuan manusiawi mereka di Australia ini mengatakan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, jangan berkumpul-kumpul. Ya sudah, itu pendapat mereka. Tidak menjadi persoalan apakah mereka muslim atau tidak. Mereka adalah ahli di bidangnya. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Nah, ini yang kami pegang di Australia. Sehingga ketika para ahli mengatakan, jangan ke gereja, jangan ke masjid, jangan ke tepekong, ke kuil, ya kami tidak ke masjid. Ya, betul. Jangan dipaksa-paksakan kali lah. Karena begini, kalau Anda mau mencelakakan diri Anda, silahkan. Tapi jangan Anda mencelakakan diri orang lain. Itu pun tak boleh sebenarnya. Mencelakakan diri sendiri pun tidak boleh. Nah, di Amerika itu banyak orang yang dikatakan, apakah kamu mau divaksinasi? Lalu jawabnya, apa kamu pikir saya tikus? Mereka tuh percaya bahwa yang divaksin itu kan suatu jawaban yang menyindir kan. Hanya tikus yang divaksinasi, bukan manusia. Tidak bisa. Kalau kami di sini menerima arahan dari para ahli yang saban hari tampil di televisi selama 1 jam menjawab pertanyaan para wartawan, memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Dan kami terkurung. Jadi Bang, agak ironis ya. Para ahli kita, nah ini di Indonesia ya, itu juga berbeda pendapat. Nah ini kan pendapat, Pak. Dia harusnya diajak diskusi, diadakan pertemuan dengan para ahli ya dari kedokteran itu untuk berdebat, mencari jalan keluar, bukan menghukum orang. Pikiran orang tidak bisa diadili, karena itu niat tidak bisa diadili. Nah, itu dalil lah, Jadi ya begitu, buah pikiran harus dilawan dengan buah pikiran. Kita menunggu Bang, kapan mereka berdialog orang-orang pintar ini? Kita mau dengar. Tapi kalau kita lihat dari sisi Australia, Inggris, Amerika, itu yang kita ketahui di Australia ini, bahwa yang namanya COVID-19 ini adalah nyata. Bahwa Delta ini sangat cepat dan sangat mudah menular. Sangat cepat dan sangat mudah. Oleh sebab itu, orang-orang di atas 60 tahun dianjurkan supaya menjalani vaksinasi AstraZeneca. Yang dianggap, ini menarik, AstraZeneca ini di Australia pernah menyebabkan 1 orang perempuan meninggal. Jadi ribut. Padahal yang disuntik itu divaksinasi ini ada 1.000 sekian ratus. 1.000 sekian ratus. Dari 1.000 sekian ratus, 1 meninggal. Tapi gempar. Jadi kemudian seorang dokter mengatakan, karena apa? Dia meninggal karena terjadinya blood clotting, pengentalan darah, trombosis. Naik pesawat bisa terjadi. Ada kenalan aku di Melbourne ini yang hampir meninggal karena naik pesawat tiba-tiba terjadi pengentalan darah di betisnya yang hampir kalau sudah sampai ke jantung mungkin dia akan meninggal, tapi masih bisa diselamatkan. Nah, lalu para dokter mengatakan, apakah saudara tahu sebelum COVID-19 ini begitu banyak perempuan yang mengalami pengentalan darah karena mereka menggunakan pil anti hamil, kontraseptif. Kenapa orang tidak ribut? Kenapa orang diam saja? Jadi inilah manusia ini kadang-kadang sangat mudah terumbang-ambing. Ini ada di dalam karya Shakespeare sebenarnya. Di dalam Julius Caesar itu dikatakan manusia awam itu mudah sekali dipengaruhi. Seperti kita juga. Izhari ingat ya, aku ingat pada usia ini. Zaman itu hidup Bung Karno. Berdiri di belakang Bung Karno tanpa riser.
Semua itu. tentang Soeharto. Hidup Soeharto. Habis itu gajang Soeharto. Ya begitu. Cepat kita berubah-ubah. Inilah orang biasa tuh mudah sekali terumbang-ambing. Bang, kalau aku lihat ya, situasi saat ini memang semuanya sangat peka. Semua orang jadi sensitif. Satu berita yang belum tentu kebenarannya, itu bisa dipercaya oleh banyak orang dalam tempo yang sekejap. Karena orang selalu bilang, Bang, bad news travel fast. Ya. Berita jelek itu lebih cepat jalannya daripada berita yang baik. Nah, jadi kita bingung juga. Nah, jadi bagaimana sikapnya? Kalau aku mengajak sikap ini, dengar dan bacalah segala sesuatu dengan ilmu. Jadi jangan hanya Anda melihat dengan mata, tetapi dengan ilmu. Bandingkan dengan logika Anda. Kalau setiap orang melakukan ini, Bang, menyaring berita-berita itu, kemudian cari yang cocok buat dia. Bak, kata orang awak, tapuk dado, tanya selero. Tapuk dado, tanya selera. Tapi begini, Bung Isari. Ada seseorang pernah aku jumpa di Indonesia. Dia menulis buku jurnalisme berdasarkan ajaran Islam. Aku bilang, Bah, aku teringat ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan apabila datang seseorang membawa sesuatu berita kepada kamu, maka periksalah berita itu. Ya, betul. Periksa berita itu sebelum kau terima bulat-bulat, kau telan bulat-bulat, tidak boleh. Ya. Datang orang fasad membawa berita, membawa kabar, periksa dahulu berita itu. Ya. Jadi jangan diterima bulat-bulat. Begitu kerasnya ajaran itu dan sudah ada di dalam agama, paling tidak agama Islam yang aku ketahui. Kalau datang seseorang fasad membawa suatu berita kepada kamu, jangan langsung percaya. Periksa dahulu. Padahal di zaman itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, dalam kaitan inilah, kalau kita bisa bicara mengenai persoalan Aidil Adha, pernah ada seorang profesor doktor ahli hukum dari Sri Lanka, beragama Katolik, menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Monash, salah satu universitas yang terkenal di Australia. Banyak lulusan-lulusannya yang sekarang mengabdi dan memanfaatkan atau menggunakan ilmu yang mereka tuntut ketika mereka di Monash. Aku juga pernah bukan saja menjadi mahasiswa pasca sarjana, tetapi juga pernah menjadi dosen tamu di Monash. Bernama Profesor Dr. Christopher Wiramantri, yang kemudian dia diangkat menjadi hakim Mahkamah Internasional di Den Haag. Pada suatu kali, dia diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan ceramah di Geneva, di Swiss, mengenai hak asasi manusia. Dan dia mengatakan, kalau kita ingin membicarakan soal hak asasi manusia, maka kita harus berlapang dada, mengakui sumbangan Islam terhadap hak asasi manusia. Bahwa asal-usul hak asasi manusia itu adalah Islam. Jadi orang kaget, dia bilang, ya saya... Dia Katolik ya? Dia Katolik. Saudara-saudara akan kaget. Kenapa? Karena katanya khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah pada akhir haji wada, haji perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah, itulah cikal bakal. Itulah dasar dari segala hak asasi manusia. Di situ Rasulullah mengatakan, hak itu, harta saudara kamu adalah hak yang tidak boleh kamu ganggu gugat kecuali dengan izinnya. Darah dari saudara kamu itu tidak boleh kamu tumpahkan dan sebagainya. Jadi hak seorang perempuan, seorang istri kepada suami sama dengan hak seorang suami kepada istri. Ya, begitu Rasulullah menyampaikan, karena dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa istri kamu itu adalah pakaian bagi kamu, sedangkan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Artinya apa? Pakaian itu adalah yang terdekat dengan kita, yang paling dekat dengan kulit kita, yang menempel ke tubuh kita. Yang menempel, dan sebagai hiasan juga. Jadi kalau sudah dikatakan sama berimbang seperti itu, itulah dia hak asasi manusia, dan itu dinyatakan pada waktu perempuan masih tidak punya hak sama sekali. Apalagi di Eropa pada waktu itu. Jadi dia mengatakan, nah ini menarik. Kenapa sekarang malahan selalu Muslim itu dituduh yang macam-macam. Tapi itu persoalan lain. Karena kalau kita misalnya pergi ke universitas tertua di Amerika Serikat, Harvard University,
ini universitas tertua. Dan ini universitas ini sering dianggap sebagai atau dinilai sebagai universitas yang terjitu, yang terbaik di dunia. Harvard University. Kalau sekiranya Izhari akan masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Harvard, maka di pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard, Izhari akan menghadapi sebuah ayat Al-Quran dari surat An-Nisa yang berbunyi, kalau tidak salah 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam persoalan keadilan, kamu harus bersedia memberikan keterangan yang bahkan bisa merugikan diri kamu sendiri. Merugikan kedua orang tua kamu, merugikan yang kaya, merugikan yang miskin. Jadi kita disuruh, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika kamu menghukum di antara manusia, ya bukan umat Islam. Kamu menghukum secara adil. Nah, ini ayat dari surat An-Nisa ini juga dipakai sebagai hiasan gerbang Mahkamah Konstitusi di Jakarta, di Indonesia. Nah, jadi ini menarik di situ soal hak asasi manusia. Jadi salah satu sebenarnya warisan dari Aidil Adha yang disampaikan oleh Rasulullah adalah memberitahu kepada umat Islam terutamanya untuk menegakkan hak asasi manusia. Dengan kata lain, katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit. Oh ya, itu saja. Qulul haqqa walau kana muran. Biar betapapun pahitnya. Bukan itu saja. Selalu dikatakan kamu harus mengatakan sampai yang benar itu muncul. Sampai yang benar itu muncul. Itu mesti kamu katakan. Karena yang benar itu, biarpun itu merugikan diri kamu, kamu harus menyampaikannya. Itu penting sekali. Itu adalah ajaran yang penting. Aku berpikir, jadi tidak ada lagi namanya dalam romansa percintaan antara pria dan wanita. Tidak ada lagi namanya white lies. Tapi bisa. Kadang-kadang white lies itu atau yang disebutkan dusta putih yang tidak sampai merugikan. Ya, tidak sampai merugikan. Itu digunakan. Di dalam biasanya ajaran Syiah itu ada taqiyah, itu dibolehkan berdusta untuk menyelamatkan diri gitu. Mereka dibolehkan berdusta untuk menyelamatkan diri. Atau menyenangkan hati orang lain, boleh? Oh ya, tidak. Sebenarnya yang penting itu mesti qulul haqqa walau kana muran. Sebab kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendirikannya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil dan kuatkanlah kami untuk menghindarinya. Jadi yang benar itu adalah benar, al-haqqa haqqan. Yang benar itu benar, tidak bisa ditawar-tawar. Yang salah adalah salah. Jadi ada yang orang bertanya kepada seorang ulama, ada seorang ayah yang menjanjikan sesuatu kepada anak-anaknya, tapi itu hanya sebenarnya autanya saja, itu hanya untuk membujuk anak-anaknya. Tidak boleh, kata ulama itu. Itu sesuatu artinya dia menipu, memberikan janji dan sebagainya, tapi tidak dipenuhi, maka itu merupakan suatu penipuan. Penipuan itu adalah suatu kejahatan. Walaupun kata orang kan, whispering sweet nothing. Ya, kita berbisik tentang sesuatu sweet nothing, ya. Sweet nothing. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Kan? Jadi, tapi di situ juga, ya, di dalam hidup ini kan begitu. Seorang istri mengatakan, aduh abang, waktu kita dulu bercinta-cintaan, saban hari datang bawa bunga, bawa coklat. Sekarang kalau pulang, muka merengut saja. Suaminya bilang, Dek, ibarat orang mancing ikan. Waktu mau nangkap ikan, kasih umpan. Kalau udah dapat, masa dikasih umpan terus? Bang, ada beberapa hal tadi yang abang katakan, dan aku menangkapnya dengan baik. Soal yang berserah kepada Allah. Segala sesuatu itu berserah kepada Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia, yang kupahami dan yang kupelajari, aku melihat ada dua hal yang berbeda. Ada orang mengatakan berserah, ada orang mengatakan pasrah. Ya. Aku berpikir, dalam pikiranku yang sejengkal ini, sebenarnya tidak boleh pasrah, tapi boleh berserah. Karena jika kita pasrah, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Sehingga kita nunggu aja, diam aja kita. Dan itu salah. Kita harus ada upaya. Tadi abang mengatakan, ikat dulu untamu, baru kita bicara.
Baru tawakal Selesai. ya. Nah, tawakal itu bukan pasrah, tapi keberserahan. Berserahlah kita. Ya, jadi dalam agama Islam itu banyak yang tidak begitu mengetahui, sehingga ada seorang ahli agama Islam yang bukan Muslim. Dia ahli agama Islam, tapi dia bukan Muslim. Dia berasal dari Kanada. Dia mengatakan, kenapa orang Islam ini tidak suka menonjolkan kenyataan bahwa agama mereka lah satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Agama Islam ini satu-satunya agama yang namanya Islam diberikan oleh Tuhannya, bukan diberikan atau dibuat oleh manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, perkataan Islam. Jadi Allah SWT mengatakan, dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Kenapa Allah memilih perkataan Islam? Karena Islam itu asalnya salam. Salam itu punya arti antara lain perdamaian, kedamaian. Assalamualaikum, damai di atas kamu. Oke. Kemudian yusallimu, berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah SWT, submit to the will of God. Artinya, dia harus melakukan sesuatu. Setelah dia lakukan sesuatu, maka dia serahkan. Kalau berhasil, ya Allah menghendaki berhasil, Allah tidak menghendaki, ada alasan-alasan kenapa diberikan, dikabulkan, ada alasan kenapa tidak dikabulkan. Karena manusia disuruh berusaha. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan dalam Bible, God help them who help themselves. Tuhan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Tidak boleh ketika janggutnya terbakar, orang mengatakan, fulan janggut kau terbakar. Ya lagi berdoa nih supaya hujan turun. Oh enggak, cari aja air. Jangan nunggu sampai hujan turun. Nah, itu sering aku dapati dalam pergaulan sehari-hari.